Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 5 volume 2 halaman 112 tentang bilangan dan perhitungannya. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, langsung saja kita ke halaman 112 ya, nomor 1. Ayo hitunglah 100 kali dan 1/100 kali bilangan-bilangan berikut. Untuk menghitung 100 kalinya berarti kita kalikan 100 ya. Dan untuk menghitung 1/100 kalinya berarti kita membaginya 100 atau mengalikannya 1/100. Nah misalnya nomor 1, 5,18 kali 100 yaitu 518, atau mudahnya adik-adik tinggal geser komanya ke kanan 2 kali. Selanjutnya 1/100 kali 5,18 sama juga dengan 5,18 dibagi 100 sama dengan 0,0518, atau lebih mudahnya jika kita kalikan 1/100 atau dibagi 100 ya, berarti kita bisa menggeser komanya ke kiri 2 kali dan hasilnya yaitu 0,0518. Nah berikutnya nomor 2, 0,407. Jika dikali 100 hasilnya yaitu 40,7. Mudahnya kita geser komanya ke kanan 2 kali. Selanjutnya 1/100 dikali 0,407 sama dengan 0,407 dibagi 100. Hasilnya yaitu 0,00407, atau komanya kita bisa geser ke kiri 2 kali ya. Selanjutnya nomor 3 adik-adik yaitu 13,4. 100 kali 13,4 hasilnya yaitu 1340. Kita bisa geser komanya 2 kali ya ke kanan. Sedangkan 1/100 dikali 13,4 hasilnya yaitu 0,134, atau komanya kita bisa geser ke kiri 2 kali. Selanjutnya adik-adik nomor 4, 3.600. 100 kali 3.600 yaitu 360.000. Kita bisa tambahkan 02 ya. Sedangkan 1/100 kali 3.600 sama dengan 3.600 dibagi 100. Hasilnya yaitu 36. Nah seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Ayo berhitung nomor 1. 8 kali 1,6. Nah adik-adik, bilangan ini bisa kita hitung dengan perkalian bersusun biasa ya. Tinggal hasilnya nanti kita letakkan komanya yang tepat ya. Nomor 1, 8 kali 1,6 kita kalikan dengan perkalian susun biasa. Nah seperti ini ya. Hasilnya yaitu 128. Nah kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma dalam soal, yaitu ada 1 angka. Berarti kita taruh komanya di sini ya. Hasilnya yaitu 12,8. Berikutnya nomor 2, 5 kali 2,2. Kita bisa mengalihkan dengan perkalian susun biasa ya. Nah 5 kali 2,2 hasilnya yaitu 110. Nah, kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma dalam soal, yaitu ada 1 angka. Berarti komanya ditaruh di sini. 11,0 atau bisa ditulis 11 ya. Jadi hasilnya yaitu 11. Berikutnya nomor 3, 32 kali 6,4. Kita bisa hitung dengan perkalian susun ya. Hasilnya yaitu 204,8. Nomor 4, 2,4 kali 1,5. Kita
kalikan dengan perkalian bersusun. Nah, seperti ini. Kita lihat berapa jumlah angka yang ada di belakang koma dalam soal, yaitu ada 2. Maka hasilnya yaitu 3,60. Berikutnya adik-adik nomor 5. 5,72 kali 8,1. Hasil akhirnya yaitu 46332. Nah, kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma dalam soal, yaitu ada 3 angka. Berarti komanya kita taruh di sini antara 6 dan 3. Jadi hasilnya yaitu 46,332. Nah, selanjutnya adik-adik kita ke nomor 6. 0,4 kali 0,28. Kita bisa mengalihkan dengan perkalian bersusun biasa ya. Dan hasilnya yaitu 0112. Kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma dalam soal, yaitu ada 3 angka. Berarti komanya kita taruh di sini ya, antara 0 dan 1. Jadi hasilnya yaitu 0,112. Nah, selanjutnya adik-adik kita lanjutkan ke nomor 7. 9 dibagi 0,5. Nah, adik-adik, untuk pembagian pada bilangan desimal, untuk mudahnya kita hilangkan komanya terlebih dahulu ya. Misalnya contohnya nomor 7. Untuk menghilangkan komanya, kita sama-sama kalikan 10 ya, karena pada bilangan 0,5 untuk menghilangkan komanya, mudahnya kita kalikan 10, yaitu menjadi 5. Nah, sekarang kita hitung 90 dibagi 5 sama dengan 18. Nah, berikutnya nomor 8. 48 dibagi 1,6. Nah, adik-adik, untuk menghilangkan komanya ya, kita bisa kalikan masing-masing 10. 48 dikali 10 menjadi 480. 1,6 dikali 10 menjadi 16. Maka kita bisa menghitung dengan pembagian bersusun. 480 dibagi 16. Caranya, kita ambil 48 dibagi 16, yaitu ada 3. Nah, jika kita kalikan ya, 3 dikali 16 yaitu 48. Jika kita kurangi, sisanya yaitu 0. Masih ada sisa 0. Di sini kita naikkan ke nilai jawaban ya, menjadi 30. Jadi 48 dibagi 1,6 hasilnya yaitu 30. Selanjutnya adik-adik nomor 9. 54 dibagi 1,8. Untuk menghilangkan komanya, masing-masing angka kita kalikan 10 ya. 54 dikali 10 yaitu 540. 1,8 dikali 10 yaitu 18. Jadi 540 dibagi 18. 54 dibagi 18 ada 3. 3 kali 18 yaitu 54. Sisanya 0. Nah, tinggal 0 di sini. 0 kita naikkan ke jawabannya ya. Jadi hasilnya yaitu 30. Maka 54 dibagi 1,8 hasilnya yaitu 30 ya. Selanjutnya adik-adik kita ke nomor 10. 1,2 dibagi 0,3. Nah, untuk menghilangkan komanya sama-sama kita kalikan 10 ya, yaitu menjadi 12 dibagi 3, hasilnya yaitu 4. Berikutnya nomor 11. 8,05 dibagi 3,5. Mudahnya kita sama-sama kalikan 10. 8,05 dikali 10 menjadi 80,5. 3,5 dikali 10 menjadi 35. Maka 80,5 dibagi 35. Nah, sekarang kita hitung dengan pembagian bersusun ya. 8 tidak bisa dibagi 35, maka kita ambil 80 ya. 80 dibagi 35 yaitu ada 2. Jika kita kalikan, 2 kali 35 yaitu 70. Masih sisa 10. 10 tidak bisa dibagi 35. Maka komanya kita naikkan dan 5 kita turunkan menjadi 105.
105 dibagi 35 yaitu 3. Jika kita kalikan 3 kali 35 yaitu 105 dan sisanya 0. Maka jawabannya yaitu 2,3. Nah, selanjutnya adik-adik, 0,03 dibagi 0,15. Kita bisa kalikan, sama-sama kalikan 100 ya. 0,03 kita kalikan 100 menjadi 3. Sedangkan 0,15 kita kali 100 menjadi 15. Maka 3 dibagi 15. Coba kita hitung dengan pembagian bersusun ya. 3 dibagi 15 otomatis tidak bisa, kita tambahkan 0 dan jawabannya kita tambahkan 0, maka 30 dibagi 15 yaitu ada 2. Jika kita kalikan 2 kali 15 yaitu 30, sisanya 0. Jadi jawabannya yaitu 0,2. Selanjutnya ada di nomor 13, 3/4 ditambah 1/8. Ingat ya, dalam penjumlahan pecahan, untuk penyebutnya kita samakan dahulu ya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, misalnya nomor 13, 3/4 ditambah 1/8. KPK dari 4 dan 8 yaitu 8. Maka 6/8 ditambah 1/8 sama dengan 7/8. Selanjutnya nomor 14, 2/5 ditambah 3/7. KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Nah, untuk mencari pembilang pertama ya, 2/5 diubah menjadi 14/35. Caranya 35 dibagi 5 dikali 2 yaitu 14/35. Dan untuk pembilang kedua yaitu menjadi 15/35. Selanjutnya baru kita jumlahkan. 14/35 ditambah 15/35 hasilnya yaitu 29/35. Selanjutnya nomor 15, 21/8 ditambah 15/12. Nah, jadi pecahan campuran kita bisa ubah dahulu menjadi pecahan biasa ya. 21/8 diubah menjadi 17/8. Caranya masih ingat ya? 2 dikali 8 ditambah 1 yaitu 17/8. Selanjutnya 15/12 diubah menjadi 17/12. Nah, di sini penyebutnya masih berbeda. Kita cari KPK-nya. KPK antara 8 dan 12 yaitu 24. Nah, kita samakan penyebutnya sama-sama 24 ya. Untuk mencari pembilang pertama, 24 dibagi 8 dikali 17 yaitu 51/24. Selanjutnya untuk mencari pembilang kedua, 24 dibagi 12 dikali 17 yaitu 34/24. Baru kita jumlahkan, hasilnya yaitu 85/24. Nah, bisa disederhanakan lagi menjadi 13/24. Caranya 85 dibagi 24 yaitu ada 3. Sisanya yaitu 13 sebagai pembilang. Dan penyebutnya masih sama yaitu 24. Jadi hasil akhirnya yaitu 13/24. Selanjutnya adik-adik kita ke nomor 16. 5/6 dikurangi 2/3. Nah, adik-adik, dalam pengurangan pecahan untuk penyebutnya kita harus samakan terlebih dahulu ya dengan cara mencari KPK-nya, KPK penyebutnya ya. Misalnya nomor 16, 5/6 dikurangi 2/3. KPK dari 6 dan 3 yaitu 6. Nah, 5/6 masih tetap ya, 5/6. 2/3 kita ubah menjadi 4/6. Caranya masih ingat ya, 6 dibagi 3 dikali 2 yaitu 4/6. Nah, baru kita kurangi. 5/6 dikurangi 4/6 hasilnya yaitu 1/6. Berikutnya nomor 17. 8/15 dikurangi 4/9.
KPK 15 dan 9 yaitu 45. Kita samakan penyebutnya 45 ya. Nah, untuk mencari pembilang pertama, 45 dibagi 15 dikali 8 yaitu 24/45. Sedangkan untuk mencari pembilang kedua, 45 dibagi 9 dikali 4 yaitu 20/45. Nah, baru kita kurangi 24/45 dikurangi 20/45. Hasilnya yaitu 4/45. Berikutnya adik-adik kita ke nomor 18 ya. 33/16 dikurangi 17/8. Nah, adik-adik, dari pecahan campuran kita bisa ubah terlebih dahulu ya menjadi pecahan biasa. 33/16 kita ubah menjadi 51/16. Caranya 3 kali 16 ditambah 3 yaitu 51/16. Sedangkan 17/8 kita ubah menjadi 15/8. Caranya 1 kali 8 ditambah 7 yaitu 15/8. Untuk penyebutnya masih sama ya. Nah, sebelum mengurangi kita cari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. KPK antara 16 dan 8 yaitu 16. Jadi kita samakan penyebutnya sama-sama 16 ya. Nah, untuk mencari pembilang pertama masih tetap ya 51/16. Untuk mencari pembilang kedua, 16 dibagi 8 dikali 15 yaitu 30/16. Nah, baru kita kurangi. Hasilnya yaitu 21/16. Dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 15/16. Caranya 21 dibagi 16 yaitu ada 1, masih sisa 5 sebagai pembilang dan penyebutnya masih sama 16 ya. Jadi hasilnya yaitu 15/16. Berikutnya adik-adik kita ke nomor 19. 3/7 dikali 2 sama dengan 3 kali 2/7. Nah, dalam perkalian dan pembagian pecahan kita tidak perlu menyamakan penyebutnya ya, tinggal kita kalikan saja. Nah, kakak ulangi di nomor 19. 3/7 kali 2 sama dengan 3 kali 2/7. Hasilnya yaitu 6/7. Berikutnya nomor 20. 3/2 kali 3 sama dengan 3 kali 3/2 sama dengan 9/2. 9/2 bisa disederhanakan lagi menjadi 4/1/2. Berikutnya nomor 21. 2/9 kali 3 sama dengan 2 kali 3/9. Nah, adik-adik, dalam perkalian pecahan ya, pembilang dan penyebut apabila bisa dibagi dengan angka yang sama atau diringkas ya, kita ringkas saja. Nah, misalnya 3 dan 9 kita ringkas menjadi 1 dan 3, masing-masing bisa dibagi 3 ya. Baru kita kalikan, hasilnya yaitu 2/3. Nah, berikutnya nomor 22. 3/5 dibagi 2 sama dengan 3/5 kali 2 sama dengan 3/10. Berikutnya nomor 23. 4/7 dibagi 2 sama dengan 4/7 kali 2. 4 dan 2 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1 ya, masing-masing dibagi 2. Dan hasilnya yaitu 2/7. Berikutnya nomor 24. 8/9 dibagi 4 sama dengan 8/9 dikali 4. 8 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1 ya, masing-masing dibagi 4. Dan hasilnya yaitu 2/9. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 3. Ayo merangkum sifat-sifat bilangan bulat. Nomor 1.
Berapa banyak kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang terletak antara 50 dan 100? Pertama, kelipatan dari 4 yang terletak antara 50 dan 100, yaitu 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, dan 100. Mudahnya seperti ini ya. Antara angka 50 sampai 100 kita cari yang bisa dibagi 4. Nah, selanjutnya Adik kelipatan dari 6 yang terletak antara 50 dan 100 meliputi 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, dan 96. Selanjutnya kita cari kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuannya yaitu angka yang sama pada kelipatan 4 dan kelipatan 6, yaitu 60, 72, 84, dan 96. Selanjutnya adik-adik kita ke nomor 2 ya. Ayo temukan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari pasangan berikut. A. 12 dan 18. Pertama kita akan cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Pertama kita cari kelipatan 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 84, dan seterusnya ya. Sedangkan kelipatan 18 yaitu 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. KPK dari 12 dan 18 yaitu 36. Masih ingat ya, mencari KPK kita cari angka yang sama dari kelipatan 12 dan 18 ya. Kita cari yang terkecil yaitu 36. Selanjutnya adik-adik kita cari faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 atau FPB dari 12 dan 18. Pertama kita akan cari faktor dari 12 terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik, cara mencari faktor yaitu misalnya di sini faktor 12 ya, berarti kita cari angka yang bisa dibagi 12. Faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Selanjutnya kita akan cari faktor persekutuan terbesarnya, yaitu angka yang sama dari faktor 12 dan 18 kita cari yang terbesar, yaitu di angka 6 ya. Jadi FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Berikutnya adik-adik kita akan cari KPK dan FPB dari 8 dan 16 ya. Pertama kita akan cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 8 dan 16. Pertama kita akan cari kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, dan 32. Sedangkan kelipatan dari 16 yaitu 16, 32, 48, 64, dan seterusnya ya. Nah, KPK dari 8 dan 16 yaitu 16. Selanjutnya kita akan cari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 16. Pertama kita akan cari faktor dari 8 sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 16 sama dengan 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka FPB dari 8 dan 16 sama dengan 8. Berikutnya adik-adik kita ke nomor 3 ya. Manakah bilangan prima terbesar yang kurang dari 100? Masih ingat ya mengenai bilangan prima, yaitu bilangan bulat
yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kita kembali ke pertanyaan nomor 3. Bilangan prima terbesar yang kurang dari 100 yaitu 97 ya. Karena 97 hanya bisa dibagi 1 dan 97. Berikutnya adik-adik kita ke nomor 4 ya. Susunlah pecahan dan bilangan desimal berikut dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, di sini terdapat bilangan pecahan dan bilangan desimal. Kita bisa atau boleh merubah menjadi pecahan semuanya, atau kita bisa merubahnya menjadi bilangan desimal semuanya ya. Nah, kalau kakak akan merubah menjadi bilangan desimal semuanya ya untuk mengurutkan. Pertama, 4/5 jika diubah menjadi bilangan desimal yaitu 0,8. Adik-adik bisa membaginya dengan pembagian bersusun atau bisa menggunakan kalkulator juga bisa ya. Berikutnya 17/8 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,125. 0,7 masih tetap, 1,6 masih tetap, 1/3/4 apabila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,75. Sedangkan 3,08 masih tetap. Nah, di sini kakak sudah mengubah menjadi pecahan desimal semuanya, baru kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama, dari 0,7. Selanjutnya 4/5, berikutnya 1,6, berikutnya 1/3/4, berikutnya 17/8, berikutnya 3,08. Berikutnya adik-adik kita ke nomor 5. Sepotong kawat yang panjangnya 7,2 cm memiliki berat 3,6 gram. Berapa gram berat dari kawat ini jika panjangnya 1 cm? Berapa gram jika panjang kawat ini 3,6 meter? Nah, jika panjang kawat yaitu 7,2 cm, beratnya yaitu 3,6 gram. Nah, berarti kalau panjangnya 1 cm, berat kawat sama dengan 3,6 dibagi 7,2. Nah, adik-adik di sini bisa menghitung dengan pembagian bersusun ya. Adik-adik bisa menghilangkan komanya dengan masing-masing kalikan 10 ya. 3,6 kali 10 yaitu 36 dan 7,2 dikali 10 yaitu 72. Jadi 36 dibagi 7,2 hasilnya yaitu 0,5. Jadi jika panjang kawatnya 1 cm, beratnya yaitu 0,5 gram. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa gram jika panjang kawat 3,6 meter? Nah, jika panjangnya kawat 3,6 meter, kalau kita jadikan cm, yaitu 360 cm ya. Nah, kita tinggal menghitungnya saja. 1 cm beratnya 0,5 gram. Jika panjangnya 360 cm, maka beratnya 0,5 dikali 360. Hasilnya yaitu 180 gram. Jadi, jika panjang kawat 3,6 meter, berarti beratnya yaitu 180 gram. Nah, demikian yang bisa kakak bahas hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di halaman berikutnya. Untuk video selanjutnya, kakak akan membahas tentang pengukuran halaman 114. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.